Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Beberapa waktu belakangan, isu mengenai honorer kembali menghangat. Banyak yang bertanya-tanya jika memang honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes. Lalu apa alasan pemerintah mempersiapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part-time dan full-time? Mari coba mengurai misteri di balik kebijakan pemerintah terkait status honorer dan skema P3K. Banyak honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dengan harapan bisa mendapatkan status yang lebih jelas. Tentunya, honorer seluruh Indonesia sangat ingin punya hak-hak yang setara dengan PNS. Seiring waktu, harapan tersebut semakin nyata dengan wacana pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes. Hal ini tentu menjadi kabar gembira dan solusi atas masalah honorer yang berlarut-larut. Walaupun pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes menjadi salah satu solusi, tetapi skema P3K tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Alasannya antara lain, fleksibilitas kepegawaian. P3K hadir sebagai solusi kebutuhan kepegawaian yang fleksibel. Dengan adanya P3K part-time, pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan tenaga kerja sementara atau paruh waktu untuk memenuhi tugas-tugas tertentu yang bersifat sementara. Kedua, optimalisasi anggaran. Melalui skema P3K terutama P3K part-time, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran kepegawaian. Dengan kontrak kerja yang jelas, pemerintah bisa menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan anggaran yang tersedia. Sejalan dengan itu, rencana ini telah dikonsep oleh Kemenpan RB bersama DPR RI. Dalam draft revisi Undang-Undang ASN yang akan disahkan dalam rencana di Agustus 2023 ini, termaktub skema P3K part-time dan full-time sebagai solusi yang hendak difinalisasi. Seiring dengan itu juga klaim dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas menguatkan jika kita carikan solusi permanen dalam Undang-Undang ASN. Memang ada arahan dari Bapak Presiden supaya ini dicari jalan tengah. Seperti yang dilansir dari laman menpan.go.id, Menteri Anas juga menambahkan, kita sedang memberesi Undang-Undang ASN. Mudah-mudahan Agustus ini sudah selesai sehingga bisa menjadi exit bagi penyelesaian 2,3 juta tenaga honorer. Jadi yang penting kita amankan dulu, tidak ada PHK, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang. Ini kan semua kan ketakutan ada PHK, pemberhentian. Pungkasnya lagi. Ketiga, pengakuan atas tenaga profesional. Skema P3K full-time memberikan pengakuan bagi tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan oleh pemerintah. Melalui skema ini, tenaga profesional bisa bekerja untuk pemerintah tanpa harus melewati proses pengangkatan menjadi PNS. Pengangkatan honorer menjadi ASN dan skema P3K bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, memberikan kepastian dan keadilan bagi honorer. Namun kedua skema tersebut menawarkan solusi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan adanya kebijakan baru ini yang sedang digodok oleh DPR RI, diharapkan honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan kepastian status dan hak-haknya. Di sisi lain, skema P3K tetap menjadi pilihan bagi mereka yang ingin bekerja untuk pemerintah dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Pemerintah tampaknya serius dalam menyelesaikan masalah honorer di Indonesia.
Melalui berbagai kebijakan yang diambil, termasuk pengangkatan honorer menjadi ASN dan skema P3K, diharapkan honorer mendapatkan hak dan keadilan yang seharusnya. Bagi para tenaga honorer, tetaplah bersemangat dan terus berkontribusi bagi negeri tercinta ini. Semoga kedepannya tak ada lagi honorer yang dianaktirikan dan semua mendapatkan hak yang adil dan setimpal. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.